bersama pewarta Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besarnya Islam di Pulau Jawa hari ini tidak terlepas dari peranan Wali Songo. Para sunan atau disebut Wali Songo memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Dalam penyebarannya, mereka menggunakan berbagai cara, yakni kebudayaan, kesenian, dan pendidikan. Hal-hal ini membuat Islam diminati dan berkembang di Pulau Jawa. Wali artinya adalah wakil, sedangkan Songo berarti 9 dalam bahasa Jawa. Wali Songo dapat diartikan sebagai 9 wakil atau wali Allah SWT. Maka, Wali Songo memiliki arti 9 orang yang telah mencapai tingkat wali. Kesembilan orang tersebut memiliki derajat tingkat tinggi yang mampu mengawal babahan Hawa Songo atau mengawal 9 lubang dalam diri manusia sehingga memiliki peringkat kewalian. Para Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, yaitu dengan memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Contohnya adalah wayang, tembang Jawa, gamelan, serta upacara adat yang digabungkan dengan ajaran dan makna Islam. Metode dakwah yang lembut, damai, dan tanpa unsur paksaan tersebut membuat masyarakat Jawa bisa menerima kehadiran Wali Songo dan ajaran Islam secara sukarela. Pembangunan langgar atau masjid oleh para Wali Songo selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran dalam Islam. Peran Wali Songo yang cukup dominan adalah dakwah, baik dakwah lisan atau tulisan. Mereka berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk menyebarkan ajaran mulia ini. Berikut adalah daftar nama Wali Songo dan wilayah penyebarannya. Yang pertama adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Bersama adiknya Sayyid Ali Murtado, ia datang ke Pulau Jawa pada 1443. Nama Ampel diambil dari daerah bernama Ampel Dentau, daerah rawa yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Di tempat ini Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan mulai mendirikan pesantren Ampel Dentau. Ia wafat pada tahun 1491 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel Surabaya. Yang kedua adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Magdum Ibrahim. Ia tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya. Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan putra keempat Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ibunya bernama Nyai Ageng Manila atau Dewi Condrowati, yang merupakan putri dari Bupati Tuban Aryo Tejo. Sunan Ampel adalah pendiri pesantren Ampel Dentau, sehingga pendidikan Islam diperoleh Sunan Bonang adalah ayahnya sendiri. Tidak heran jika Sunan Ampel sudah mempersiapkan Sunan Bonang untuk meneruskan kegiatan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Bonang kemudian wafat di usia 60 tahun pada tahun 1525 Masehi. Makam dari Sunan Bonang terdapat di 4 tempat, yaitu di Tuban, Lasem, Bawean, dan Madura. Makam Sunan Bonang hingga saat ini masih dikunjungi banyak peziarah dari seluruh Indonesia. Sunan Bonang mulai berdakwah dari Kediri, Jawa Timur, dan kemudian mendirikan sebuah musola di Desa Singkal yang berada di tepi Sungai Brantas. Di tempat tersebut Sunan Bonang sempat mendapat penolakan, namun akhirnya dapat mengislamkan Adipati Kediri, Arya Wiranatapada, dan putrinya. Selepas dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah, atas panggilan Raja Demak Raden Patah. Oleh Raden Patah, Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam Masjid Demak. Namun tidak lama kemudian Sunan Bonang melepaskan jabatan sebagai imam untuk pindah ke Lasem. 3. Sunan Derajat. Raden Kosim merupakan nama asli dari Sunan Derajat, yang kemudian mendapat gelar menjadi Raden Syarifuddin.
Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan juga saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat berdakwah di sebuah desa bernama Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Nama desa ini kemudian dijadikan sebagai sebutan Sunan Derajat. Semasa menyebarkan agama Islam, ia mendirikan musola atau surau yang dimanfaatkan sebagai tempat berdakwah. 4. Sunan Giri. Sunan Giri adalah pendiri Kerajaan Giri Kedaton. Ia memiliki nama asli Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Meskipun berada di Gresik, tetapi pengaruh ajaran Islam dari Sunan Giri bisa sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Maluku. Sunan Giri juga memiliki beberapa nama panggilan selain Raden Ainul Yakin, di antaranya Raden Paku, Prabu Satmoto, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudro. 5. Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Daerah yang ditujunya adalah Desa Sembalu, desa yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Sunan Gresik meninggal pada 1419 usai membangun pondokan yang digunakan sebagai tempat belajar agama di Leran. 6. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Ia berdakwah di daerah Cirebon, mendirikan kerajaan dan melepaskan diri dari pengaruh Pajajaran. Hal itu membuat Sunan Gunung Jati menjadi Wali Songo yang memiliki kedudukan sebagai raja. 7. Sunan Kalijaga. Tokoh Wali Songo berikutnya adalah Sunan Kalijaga yang lahir pada 1401. Nama kecilnya adalah Jaka Said dan sering disebut sebagai Raden Mas Said. Wilayah tempat berdakwahnya tidak terbatas sebab ia adalah seorang mubalik keliling. Namun semasa hidup, ia lama menetap di Kadilangu, Demak. Sunan Kalijaga diperkirakan hidup lebih dari 100 tahun. Ia juga memiliki peran penting dalam pembangunan Masjid Agung Demak, salah satu ke-9 Wali Songo yang termasyur namanya hingga sekarang yaitu Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga diakui oleh masyarakat sebagai guru suci ing Tanah Jawi. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Kalijaga menggunakan 3 pendekatan, yaitu momong yang berarti bersedia mengemong, mengasuh, membimbing, dan mengarahkan. Momor yang berarti bersedia bergaul, bercampur, berkawan, dan bersahabat. Dan momot yang berarti kesediaan untuk menampung aspirasi dan inspirasi dari berbagai kalangan. Selain sebagai juru dakwah, Sunan Kalijaga juga merupakan budayawan dan seniman yang adiluhung, yang tercermin dari berbagai karyanya, baik berupa cerita lisan, seni batik, bermotif gambar burung, tembang mocopat, dandang gulo, gong sekaten, dan wayang sebagai sarana dakwah. Untuk kesenian wayang, kejeniusan Sunan Kalijaga dalam berdakwah agama Islam dilakukan dengan cara mengakulturasi kesenian wayang disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Salah satu bentuk akulturasi yang dilakukan Sunan Kalijaga terhadap kesenian wayang yaitu menciptakan tokoh Punokawan yang terdiri dari Semar, Petruk, Gareng, Bagong yang memiliki simbol-simbol dan filsafat keislaman. Sunan Kalijaga berdakwah sampai dengan saat ini seolah-olah abadi di kalangan masyarakat luas karena mengedepankan nilai agama dan nilai budaya yang cenderung menghindari konfrontasi dengan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Dewasa ini metode dakwah Sunan Kalijaga banyak ditiru oleh para ulama dengan konsep dakwah kultural yang mengedepankan nilai budaya yang adiluhung, toleransi, dan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Yang ke-8, Sunan Kudus. Lahir, besar, dan meninggal di kota Kudus membuat Ja'far Shodiq disebut sebagai Sunan Kudus. Ia berdakwah di tengah masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha. Hal itu membuatnya menerapkan strategi dakwah dengan menghargai adat istiadat yang lama yang dianut warga sekitar. Salah satunya membangun masjid dengan bentuk menyerupai candi milik umat Hindu. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal
saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. 9. Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama kecil, yakni Raden Prawoto. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia memiliki daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Muria menyebarkannya melalui para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Adapun nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, sekitar 18 km ke utara kota Kudus. Oke, para sahabat Pawarta Islam, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.